Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Puspita dari Fakultas Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Malang. Saya dari angkatan 2018 dengan NIM 118. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai gerakan Islamisasi Nusantara. Islam sendiri merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi, yang mana penyiarannya tersebut dilakukan dengan 2 tahap, yaitu tahap pertama disebut dengan periode Mekah yang berlangsung selama 13 tahun, dan tahap kedua disebut sebagai periode Madinah yang berlangsung selama 10 tahun, di mana agama Islam ini sendiri disiarkan oleh Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab. Sebelum kita masuk dalam pembahasan gerakan Islamisasi Nusantara, perlu kita bedakan antara kedatangan Islam dengan Islamisasi. Kedatangan Islam dapat dibuktikan dengan adanya peninggalan-peninggalan sejarah berupa prasasti, batu tulis, dan lainnya. Dari bukti inilah menjadi pemikiran awal datangnya Islam ke Indonesia. Kedatangan Islam di suatu daerah tidak menjadikan masyarakat di daerah tersebut memeluk agama Islam. Masyarakat setempat memeluk agama Islam itu memerlukan proses dan waktu yang sangat lama serta pemahaman secara mendalam terhadap agama Islam itu sendiri oleh masyarakat setempat. Kemudian untuk Islamisasi sendiri merupakan suatu proses panjang yang berlangsung secara berabad-abad, yang mana juga terjadi hingga sekarang. Sedangkan Islamisasi merupakan suatu proses panjang dan berlangsung secara berabad-abad yang berlangsung hingga saat ini. Selain mengandung arti mengajak untuk memeluk, Islam juga memiliki arti pemurnian atau purifikasi ajaran agama Islam dari unsur-unsur tahayul, bid'ah, dan khurafat. Dengan demikian, Islamisasi menjadikan atau menyangkut pemurnian atau pembaharuan atau modernisasi Islam itu sendiri. Makna pemurnian agama Islam yaitu memiliki pengertian kembali kepada kemurnian Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk utama dan pertama yang menjadi rujukan agama Islam. Selain itu, pengertian pemurnian ialah mengenai mengubah pola pikir umat Islam dari pemikiran tradisional ke pemikiran modern. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian Nusantara. Nusantara terdiri dari 2 kata, yang pertama Nusa dan yang kedua adalah antara. Nusa berarti pulau atau kepulauan, sedangkan antara berarti 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Berdasarkan posisi ini, Indonesia disebut sebagai posisi silang, di mana juga menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan internasional. Ya, kemudian kita akan membahas mengenai teori-teori di Nusantara. Ada beberapa teori yang berkembang mengenai Islamisasi yang berkembang di Nusantara. Ada beberapa pendapat para ahli yang menyatakan mengenai ini. Pendapat tersebut berkisar pada 3 masalah pokok. Yang pertama adalah bagaimana Islam itu sendiri muncul di Nusantara. Yang kedua, bagaimana Islam pendakwah dan pembawa Islam itu. Yang ketiga adalah kapan sebenarnya Islam itu masuk ke Nusantara. Yang kita bahas kali ini ada 3 teori. Yang pertama adalah teori Gujarat, yang kedua adalah teori Persia, yang ketiga adalah teori Mekah. Teori yang akan dibahas pertama adalah teori Gujarat, yang mana teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda yang mengatakan bahwa Islam di Nusantara bukan berasal dari Persia ataupun dari Mekah, melainkan dari Gujarat, India, yaitu dari penduduk yang berdiam dan yang bermigrasi di Gujarat, India, yang kemudian membawa Islam itu ke Nusantara. Untuk
teori ini sendiri ada persamaan mazhab yang dianut oleh kedua muslim, yaitu adalah mazhab Syafi'i yang kemudian dikuatkan dengan teori nisan, yang mana ditemukan model dan bentuk batu nisan yang sama di Pasai, di Semenanjung Malaya, dan di Gresik dengan nisan yang ada di Gujarat, India. Dari bukti-bukti ini dinyatakan bahwa atau dikatakan bahwa Islam yang ada di Nusantara itu berasal dari Gujarat, India. Penjelasan berikutnya adalah mengenai teori Persia. Teori Persia dicetuskan oleh Husain Jajadiningrat. Ia menyatakan bahwa Islam di Indonesia dari Persia, yang kemudian singgah di Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Terdapat kesamaan antara budaya Indonesia atau Nusantara dengan kebudayaan Persia. Contohnya seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura yang dilakukan oleh Syiah kepada Sayyidina Husain. Biasanya peringatan ini berupa bubur Asyura. Di Minangkabau dikenal sebagai bulan-bulan Husain pada saat Muharram. Kemudian ada di Sumatera itu terdapat pengarakan keranda Husain yang kemudian diceburkan ke sungai. Dan yang terakhir ada kesamaan makam atau batu nisan yang ditemukan dari makam Malik Ibrahim dan Malik Saleh. Teori selanjutnya adalah teori Mekah, di mana teori ini dicetuskan oleh Hamka yang mengatakan bahwa Arab Saudi memiliki pengaruh besar terhadap penyebaran Islam di Indonesia, yang mana ia menyatakan Islam di Indonesia disebarkan oleh Arab yang kemudian singgah di Persia dan di Gujarat. Nah, kemudian adapun masuknya Islam terjadi sebelum abad ke-13 Masehi, yaitu pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 632 Masehi, di mana kepemimpinan Islam dipegang oleh khalifah yang kemudian menyebarluaskan ajaran agama Islam, yaitu di Timur Tengah, kemudian di Afrika Utara, dan di Spanyol. Pada masa dinasti Umayyah, kemudian disebarkan lagi secara lebih luas, yaitu ke Nusantara. Menurut Arnold, ini juga dapat dibuktikan dengan adanya pedagang-pedagang Arab di Indonesia, di mana pedagang-pedagang tersebut menyebarkan ajaran agama Islam, di mana juga terdapat fakta bahwa banyak pemimpin di pesisir Sumatera yaitu adalah orang Arab. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai tahapan-tahapan perkembangan Islam di Nusantara. Terdapat beberapa tahap-tahapan perkembangan Islam di Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 8 tahap. Yang pertama itu adalah perdagangan, yang kedua melalui bandar-bandar, yang ketiga melalui perkawinan, yang keempat melalui peran para ulama dan para wali, yang kelima itu adalah pondok pesantren, yang keenam itu melalui tasawuf, yang ketujuh itu melalui kesenian, dan yang terakhir itu ke-8 itu melalui politik. Berikut ini merupakan penjabaran mengenai tahapan-tahapan gerakan Islamisasi di Nusantara atau di Indonesia. Yang pertama adalah melalui perdagangan. Pada abad ke-7 Masehi, pedagang Persia, Arab, dan Gujarat ikut ambil bagian dalam kegiatan perdagangan Indonesia. Hal ini mengakibatkan terjadinya interaksi antara pedagang Islam dengan masyarakat di Indonesia. Selain berdagang, para pedagang Muslim juga mengajarkan dan menjelaskan mengenai Islam dan kebudayaan Islam itu sendiri kepada masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya adalah melalui bandar-bandar. Bandar sendiri merupakan adalah tempat berlabuhnya atau bersinggahnya kapal-kapal para pedagang.
di mana selain sebagai tempat berlabuh, bandar juga digunakan sebagai tempat berdagang dan tempat tinggal para pedagang-pedagang muslim. Selain mereka berdagang di bandar, mereka juga menyebarkan dan mengajarkan agama Islam kepada para pedagang lain maupun para penduduk pribumi. Selanjutnya adalah perkawinan, di mana para pedagang selain melakukan perdagangan, mereka juga melakukan perkawinan terhadap penduduk pribumi. Hal ini terjadi dikarenakan kegiatan perdagangan internasional yang mempunyai kurun waktu yang lama. Sebelum menikah, para penduduk pribumi wajib diislamkan terlebih dahulu, terutama untuk wanita pribumi yang ingin menjadi istri dari pedagang Islam. Tahap selanjutnya adalah peran para ulama dan wali. Salah satu penyebaran agama Islam ialah melalui cara berdakwah, yang mana cara berdakwah ini berjalan dengan cara para ulama melakukan pendekatan kepada masyarakat yang merupakan objek dakwahnya. Pendekatan ini dilakukan dengan cara sosial budaya. Pola ini menggunakan alkulturasi, yaitu dengan budaya masyarakat setempat yang dialiri dengan ajaran Islam. Selain itu, para ulama juga mendirikan pondok pesantren sebagai pusat ajaran agama Islam. Di Pulau Jawa sendiri, agama Islam disebarkan oleh 9 wali atau yang biasa disebut sebagai wali songo. Yang kelima adalah pendirian pondok pesantren. Selain peran para wali songo dan peran para guru ngaji, agama Islam juga disebarkan melalui pendirian pondok pesantren. Melalui pendirian pondok pesantren ini, para santri diajarkan mengenai agama Islam. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agama Islam. Yang keenam adalah tasawuf. Para ahli tasawuf biasanya hidup dalam kesederhanaan. Mereka juga berusaha untuk menghayati kehidupan masyarakatnya. Para ahli tasawuf biasanya memiliki keahlian dalam membantu keseharian masyarakatnya. Mereka juga gencar dalam mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama Islam. Dalam menyebarkan ajaran agama Islam, mereka biasanya melihat kondisi alam pikiran dan kebudayaan masyarakat pada saat itu, sehingga ajaran-ajaran yang mereka sampaikan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Yang ketujuh adalah kesenian, di mana para ulama dan sunan berusaha agar Islam dapat diterima dengan berbagai macam metode. Salah satunya adalah melalui kesenian, di mana sebagai penghibur masyarakat pribumi pada zamannya. Dan dengan begitu, kesenian ini sendiri memiliki daya tarik yang sangat besar bagi masyarakat pribumi dan dijadikan sebagai salah satu perantara yaitu berupa ajakan kepada masyarakat pribumi agar dapat memeluk agama baru, yaitu agama Islam. Yang kedelapan adalah politik. Setelah ajaran agama Islam tersosialisasi dengan baik, maka peranan politik dilaksanakan, yaitu dengan penyebarluasan wilayah kerajaan. Seperti Sultan Demak yang memerintahkan dan mengirimkan pasukannya untuk menduduki wilayah Jawa Barat untuk menyebarkan ajaran agama Islam di sana. Mengenai corak Islam di Nusantara, Islam di Nusantara adalah Islam khas Indonesia, di mana merupakan gabungan dari nilai-nilai teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, adat istiadat di tanah air. Mengenai kesejukan dan kedamaian yang berlangsung sejak lama dan secara berabad-abad dari dulu hingga sekarang, dan tidak terpengaruh terhadap fenomena-fenomena tindakan radikal dari Timur Tengah, menjadikan Indonesia sebagai model alternatif terhadap kerukunan antar umat beragama di permukaan bumi ini. Sekian penjelasan saya mengenai gerakan Islamisasi di Nusantara. Jika terjadi kesalahan pada saat penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.